Hai, selamat datang di Story 4Key. Gimana kabarnya para pemain slot yang bermimpi menjadi kaya secara instan? Udah sukses kah? Di video kali ini Mimin akan membawakan alur film berjudul A Working Man yang rilis tahun 2025. Film ini bakal seru banget karena aktor utamanya adalah sang jagoan kita, yaitu Jason Statham. Film ini menceritakan tentang seorang mantan militer bernama Levin yang harus melakukan misi penyelamatan atas anak sahabatnya yang diculik. So, bagaimana Levin akan membawanya pulang? Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa malu-malu untuk menekan tombol subscribe agar kalian tak tertinggal video-video menarik lainnya dari Storyline. Dan inilah A Working Man. Berlatar di sebuah kota, film berfokus pada seorang pria gagah bernama Levin yang baru saja bangun tidur. Pada saat itu ia tidur di dalam mobil yang terparkir tepat di depan gerbang di mana proyek pembangunan yang sedang ia kerjakan. Pada proyek besar tersebut, Levin dipercayai oleh temannya bernama Joe yang merupakan direktur perusahaan. Pagi itu, ia mengumpulkan seluruh pekerja untuk memberikan arahan serta menyemangati mereka karena hari ini pekerjaan akan sangat berat. Proyek besar itu diakomodir oleh sebuah keluarga, yaitu Joe, lalu istrinya bernama Carla dan anak gadisnya bernama Jenny. Hubungan antara Levin dan keluarga itu sangatlah baik. Hari itu, Jenny meminta kepada ayahnya untuk top up dana dengan jumlah yang lumayan besar karena nanti malam adalah hari ulang tahunnya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Joe menyetujui permintaan putrinya itu. Sementara di luar ruangan, terlihat sekelompok preman datang ke lokasi proyek. Levin yang menyadari keberadaan mereka segera mengecek apa yang sedang terjadi. Ternyata para preman itu sedang melakukan kekerasan terhadap salah satu pekerjanya. Lalu tak pikir panjang, Levin langsung menghajar para preman itu. Dalam keributan itu, Levin terlihat menahan diri dan tidak berniat membunuh mereka. Ia hanya memperingati supaya mereka tidak datang lagi dan mengganggu kegiatan yang ada di proyeknya. Keahlian bertarungnya membuat pekerja yang ia selamatkan menjadi terheran-heran. Pemimpin proyek yang terlihat biasa ternyata memiliki keahlian pergelutan. Jenny yang mengetahui kejadian itu pun memuji sekaligus bertanya bagaimana Levin bisa memiliki keahlian bertarung militer. Levin meminta Jenny untuk merahasiakan kejadian tadi dan menganggapnya tak pernah terjadi. Jenny menerima permintaan tersebut dengan syarat Levin harus membantunya jika suatu saat ia membutuhkannya. Di sore harinya saat pulang kerja, Levin menjenguk anaknya yang bernama Maria yang sekarang tinggal bersama kakeknya yang bernama Rod. Setelah istrinya meninggal, Maria tinggal bersama kakeknya alias mertua Levin. Dulu saat ia dalam masa tugas militer, istrinya mengalami depresi dan melakukan bunuh diri. Maria selalu merasa kecewa dengan ibunya, kenapa ibunya itu tega meninggalkannya saat ia sangat membutuhkan orang tua. Kematian itu membuat Rod sebagai orang tua membenci Levin dan menganggapnya sebagai pembunuh. Rod semakin menjadi-jadi. Kini ia membatasi kunjungan Levin karena menganggap Levin bukanlah pria yang aman. Hal itu membuat Levin datang menemui pengacara dan mengadukan terkait perilaku Rod. Sebenarnya, dengan latar belakang Levin, ia bisa saja menghajar Rod dengan sangat mudah. Namun kini ia telah meninggalkan dunia kekerasan semenjak istrinya meninggal. Namun menurut pengacara itu, Levin tidak memiliki cara lain kecuali melakukan negosiasi dengan Rod secara pribadi. Di malam harinya, sesuai apa yang direncanakan, Jenny pergi berpesta bersama teman-temannya ke sebuah bar. Namun tanpa ia sadari, ada dua orang asing yang memperhatikannya dan memvideokan setiap gerak-gerik Jenny. Dua orang itu bernama Viper dan pacarnya Caroline. Lalu yang tak terduga, ternyata mereka telah bersongkol dengan penjaga bar yang bernama Johnny. Lalu saat Jenny mengantarkan temannya yang mabuk ke kamar mandi, di saat itulah Viper dan Caroline menculik Jenny dan membuatnya pergi. 2 hari kemudian saat Levin memulai pekerjaannya, ia merasa aneh karena ada 2 anggota polisi yang keluar dari ruangan Joe. Lalu Joe memberitahu kalau Jenny hilang 2 hari yang lalu saat dia berpesta bersama teman-temannya. Mereka telah melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi, namun mereka tidak menanggapi kasus tersebut dan mengajukan laporan Joe. Bahkan saudaranya yang merupakan kapten polisi pun tak bisa membantu kasus ini. Mereka memohon kepada Levin untuk membantu menemukan Jenny. Mereka mengakui Kapten Levin dan mengetahui bahwa Levin adalah mantan militer khusus yang sangat kuat.
Namun sayang Leven menolak permintaan itu karena ia merasa itu bukanlah ranahnya lagi karena ia telah meninggalkan dunia kekerasan. Merasa bimbang untuk mengambil keputusan, akhirnya Leven berkunjung ke rumah teman lamanya bernama Gani yang merupakan mantan militer sepertinya. Setelah peperangan terakhir yang membuat matanya buta, Gani tinggal di sebuah pelosok desa bersama istrinya bernama Artemis. Melihat kembali keadaan teman lamanya itu, Leven merasa menyesal karena dulu ia tak mampu menyelamatkan kedua mata Gani. Setelah bertemu dengan Gani, ia sadar bahwa yang harus ia lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Jenny, mengingat janji sebelumnya bahwa ia akan selalu mendukung Jenny jika ia membutuhkannya. Leven lalu menemui Joe di rumahnya. Ia kemudian melihat Joe yang depresi atas kehilangan putri tercintanya. Melihat keadaan temannya itu dengan penuh keyakinan, Leven berkata bahwa ia akan membawa Jenny kembali ke rumah. Singkat cerita, Leven memulai misi penyelamatannya. Ia mulai mengumpulkan petunjuk-petunjuk untuk menemukan Jenny. Setelah ia identifikasi, Leven menemukan sebuah bar yang sebelumnya ditetangi oleh Jenny dan teman-temannya. Leven kemudian memasuki bar tersebut dan mulai curiga dengan pelayan kasir yang dari gerak-geriknya melakukan transaksi gelap. Ia kemudian memasuki ruangan lain dan tepat di ruangan di mana Jenny diculik, ia menemukan sebuah manik-manik yang diduga milik Jenny. Dari situlah ia mulai menyimpulkan bahwa pelayan kasir itu mempunyai hubungan atas hilangnya Jenny. Hingga malam hari, Leven terus mengamati pergerakan Johnny. Leven meletakkan alat pelacak di mobil Johnny sehingga ia bisa mengikuti arah pulang pria itu. Setelah melepas alat pelacak, Leven langsung mendatangi Johnny yang lagi gelek. Tanpa basa-basi, Leven langsung menginterogasi Johnny, menanyakan tentang keberadaan Jenny. Leven yang kesabarannya setipis tisu, akhirnya menggunakan cara lain agar Johnny mau buka mulut. Merasa terdesak, Johnny akhirnya memberitahu kalau yang menculik wanita itu bukanlah kelompok biasa. Mereka adalah jaringan besar yang sangat berbahaya. Belum sempat memberi jawaban lain, datang dua orang pemuda yang merupakan teman Johnny. Namun saat membuka pintu, justru mereka menembaki Johnny dan berakhir mati di tangan Leven. Leven lalu memeriksa identitas para pemuda itu dan menemukan kalau mereka adalah orang-orang Rusia. Ia segera mengambil sejumlah uang, senjata, dan segera meninggalkan tempat itu. Sementara di tempat lain terlihat Jenny yang sedih sekap di sebuah ruangan. Ia mulai menyesal karena memaksakan untuk melakukan pesta dan merasa sebagai anak yang tak berguna yang selalu memusahkan orang tua. Sedangkan di sisi lain, kematian Johnny dan dua pemuda lain telah diketahui oleh salah satu ketua organisasi bernama Wolo bersama kedua anak buahnya. Kedatangan mereka telah ditunggu oleh Leven. Ia pun segera mengumpulkan petunjuk-petunjuk tersebut. Mulanya para perandalan itu mengira kalau mereka mati karena saling tembak-menembak. Namun setelah menyadari kalau uang mereka hilang dan tak ada satupun senapan di sana, akhirnya Wolo menyimpulkan kalau ada yang menyerang mereka atau bisa jadi mereka dirampok. Untuk menghilangkan jejak, Wolo menghubungi jasa pembersih jago dan lalu mengamankan bukti kejadian itu secara menyeluruh. Namun tanpa mereka sadari, seluruh proses tersebut telah diamati oleh Leven. Leven kemudian mengikuti mereka dari belakang hingga sampailah di sebuah rumah mewah yang terletak di tempat terpencil. Ia pun segera membawa alat-alatnya dan mengamati dari kejauhan. Lalu setelah wanita itu pergi, Leven akhirnya masuk ke rumah itu dan menghajar Wolo hingga pingsan. Setelah itu, ia mengikat Wolo di kursi dan mengikatnya di ujung kolam. Wolo memperingati Leven bahwa yang ia lakukan ini sama saja bunuh diri karena ia bukanlah orang biasa yang terikat dengan organisasi besar. Namun semua perkataan itu tak membuat Leven gentar dan segera menanyakan di mana keberadaan Jenny. Dari penjelasan Leven, Wolo menyadari bahwa semua ini adalah ulah anaknya, yaitu Dimi, yang sering melakukan bisnis kotor mulai dari perjualan narkoba hingga manusia. Merasa cukup mendapatkan petunjuk, Leven pun menjeburkan Wolo ke dalam kolam. Setelah itu, ia menerjemahkan perkataan Wolo tadi yang kebetulan sempat ia rekam. Dari perkataan Wolo itu menunjukkan bahwa saat ini yang harus Leven cari adalah keberadaan Dimi.
Kematian Wolo kemudian dilaporkan kepada salah satu pemimpin tertinggi organisasi yang bernama Simon. Dari kamera CCTV, mereka mendapati ada seorang pria yang diduga telah mencuri uangnya. Namun anehnya pria itu juga mengembalikan uang tersebut lalu membunuh tanpa rasa takut. Maka dari itu, Simon menjadi heran apa motif yang dilakukan pria tersebut. Sementara itu, Leven yang telah memiliki petunjuk yang lebih terperinci menghubungi teman lamanya yang bekerja di pusat administrasi penegakan hukum narkoba untuk meminta bantuan mencari seorang pria bernama Dimi. Temannya itu memperingati bahwa Dimi bukan orang biasa. Ia adalah bos mafia yang mempunyai wilayah besar. Leven lalu diberitahu suatu bar bernama Hattie Salon yang menjadi pusat pengendaraan narkoba yang memiliki hubungan dengan Dimi. Singkat cerita, Leven mendatangi bar tersebut. Namun di sana pergerakannya diawasi oleh kamera CCTV yang dijaga oleh seorang pria bernama Doki. Mengira kalau Leven adalah polisi, Doki akhirnya mendatangi Leven. Tanpa basa-basi, Leven mengeluarkan segepok uang dan memberikannya kepada Doki. Doki langsung paham dan mengerahkan Leven ke ruangan bosnya yang bernama Carlo. Di sana Leven diinterogasi oleh Carlo apa maksud tujuan Leven ke sana. Mulanya mereka masih mengira kalau Leven adalah polisi. Carlo yang melihat gerak-gerik mencurigakan, akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Leven. Saat Leven akan membunuh salah satu anak buahnya, Carlo menghentikan Leven dan menebak kalau Leven adalah mantan militer. Hal itu ia ketahui dari cara bertarung Leven, di mana ia pun merupakan mantan militer angkatan udara sama seperti Leven. Leven lalu menjelaskan kedatangannya hanya untuk mencari obat-obatan untuk dijual kembali. Setelah melakukan kesepakatan, akhirnya Carlo mengarahkan Leven untuk datang ke sebuah kafe pada jam 7 pagi dengan membawa uang bayarannya. Keesokan paginya, sesuai perjanjian, Leven datang ke sebuah kafe dan menemui Doki dan Sandra. Singkat cerita, di sana terjadi transaksi yang cukup tegang karena Doki masih curiga dengan latar belakang Leven. Setelah mendapatkan barang pesanannya, ia pun pergi. Namun di tengah perjalanan, ia membuang barang tersebut karena tujuan utamanya hanyalah mendapatkan petunjuk untuk menemukan Jenny. Di tempat lain, Viper dan Caroline membuat Jenny ke customer pembeli manusia. Orang itu bernama Mark. Dia adalah penjahat kelamin sekaligus psikopat. Namun pada saat itu Jenny tersadar dan berhasil menggigit pipi Mark sehingga membuatnya marah dan memerintahkan Viper untuk membawa Jenny pergi. Di sisi lain, Leven mendapatkan telepon dari Carlo. Ia diajak untuk melanjutkan kerjasama dan memperluas jaringan kepada seorang bos mafia besar. Dan untuk memastikannya, Carlo mengundang Leven untuk bertemu secara formal di sebuah kafe. Lalu sampai di tempat yang sudah ditentukan, Leven mendapati pertemuan itu dijaga dengan sangat ketat. Di sana ia disambut oleh Carlo. Disitulah ia bertemu dengan bos mafia berambut gondrong yang ternyata itu adalah Dimi. Mengetahui bahwa sasarannya telah ketemu, dengan tenang, ia melakukan transaksi dan membuat Dimi tertarik untuk melanjutkan kerjasama itu. Setelah pertemuan itu, Leven kembali membuang obat-obatan yang dibelinya. Ia lalu pulang ke rumahnya dan lanjut mencari petunjuk. Dari foto-foto yang dia lihat, Leven curiga dengan seorang pria. Lalu saat memeriksa telepon Johnny yang sempat ia ambil, ia menemukan foto bersama antara Johnny dan pria mencurigakan itu. Dengan ini, ia mendapatkan tambahan petunjuk dan kembali mendatangi bar Hatties. Sayangnya saat Leven mulai identifikasi, keberadaannya diketahui oleh para pengawas bar. Pengawas itu langsung melaporkan ke anggota lain sehingga Leven harus kabur dari tempat itu. Mulanya Leven berhasil kabur, walaupun terus dikejar oleh kedua anak buah Simon. Namun saat itu ia terjatuh dan bertabrakan dengan mobil polisi. Awalnya ia kira akan aman, akan tetapi justru polisi itu memiliki hubungan kerja dengan para mafia itu, sehingga Leven tertangkap dan dibawa oleh kedua anak buah Simon. Di dalam perjalanan mereka mulai menginterogasi Leven. Namun bukannya menjawab, Leven langsung melawan mereka dan terjadi aksi baku hantam. Tentunya mereka bukanlah tandingan Leven. Namun sayangnya, supir mobil tertembak menyebabkan mobil terguling. Dan di saat itu, Leven berhasil membunuh kedua pria itu dan menenggelamkan mobil ke dalam sungai.
Tak butuh waktu lama, kematian kedua pria itu segera diketahui oleh Simon. Kematian kedua ponakannya itu membuatnya semakin dendam kepada Leven dan berniat mengadakan pertemuan Dewan Perang. Ia memberitahu kalau mereka sedang menghadapi iblis kuat yang telah membunuh Wolo dan kedua keponakannya. Dan untuk menemukan petunjuk lain, mereka harus menemukan keberadaan Dimi karena Dimilah yang memiliki hubungan dengan pria itu. Yuri sebagai pemimpin utama langsung mengutus dua anak buahnya untuk membantu menemukan keberadaan Dimi. Tak butuh waktu lama, mereka telah menemukan keberadaan Dimi. Mereka langsung menginterogasi Dimi dan menanyakan tentang seorang pria. Pria itu telah membunuh kedua ponakannya dan ayah Dimi yaitu Wolo. Setelah mengetahui siapa pria itu, Dimi akhirnya buka mulut dan menjelaskan kalau dia tidak ada hubungan apa-apa dengan pria itu, kecuali sebatas penjual dan pembeli. Dimi lalu memberitahu kartu nama yang ia foto saat bertemu dengan Leven. Simon memberitahu Dimi bahwa yang diincar oleh pria itu adalah Dimi. Setelah mendapatkan kartu nama itu, Simon melacak identitas Leven dan tak butuh waktu lama. Mereka menemukan data keluarganya serta siapa Leven itu sendiri. Sementara itu, Leven yang sedang menjenguk anaknya sekolah merasa aneh karena Rod tak ada kabar. Ia kemudian segera pergi ke rumah Rod dan mendapati rumah yang terbakar. Ia segera mencari Rod dan menyelamatkan mertuanya itu. Mulanya Rod masih menyalahkan Leven, namun Maria membela ayahnya, membuat Rod sadar bahwa Leven sebenarnya orang baik. Untuk menjaga keluarganya tetap aman, Leven membawa Maria bersamanya, sedangkan Rod akan stay di rumah sakit. Ternyata Leven membawa Maria ke rumah Gani, karena hanya di sanalah tempat teraman untuk saat ini. Setelah itu, Leven mulai menceritakan situasi yang sedang dihadapinya. Dari petunjuk yang terkumpul, semua terjun pada seorang bernama Dimi. Untuk mendukung rencana itu, Gani memberikan pasukan senjata yang ada di gudang senjatanya. Dari berbagai senjata, Leven memilih satu senapan yang menjadi alat perang andalan mereka dulu. Sementara itu, Jenny yang sedang dibawa oleh Viper dan Caroline mencoba melawan dan berhasil membuat mobil terjatuh. Sayangnya saat Jenny berhasil kabur, ia malah bertemu dengan polisi korup yang sebelumnya menangkap Leven. Ia pun kembali bertemu dengan kedua jalang yang menculiknya. Namun saat mereka akan membunuh Jenny, tiba-tiba Viper mendapatkan telepon dari Mark untuk membawa kembali Jenny kepadanya dengan iming-iming bayaran yang lebih besar. Sementara di sisi lain, Leven mulai menjalankan misinya. Ia mulai menghabisi satu persatu pengawal bar milik Dimi. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Dimi dan menanyakan di mana keberadaan Jenny. Karena nyawanya terancam, akhirnya Dimi memberitahu keberadaan Jenny. Dalam perjalanan, Dimi bertanya mengapa Leven harus melakukan ini hanya demi seorang wanita pelacur. Dan inilah jawaban Leven. Sampainya di lokasi yang dituju, tanpa rasa kasihan, Leven kemudian membunuh Dimi. Sementara itu, Carlo mendengar kabar kalau mitra kerjanya telah dibantai habis oleh pria yang ia hubungkan kepada Dimi. Carlo pun langsung memberitakan seluruh antek-anteknya untuk menuju ke kediaman Mark. Sedangkan Leven sudah mulai menyerang gedung itu dan berhasil membunuh beberapa penjaga. Di dalam gedung, Jenny dibawa ke sebuah ruangan. Kemudian Viper menyerahkan Jenny kepada pria cabul yang memesan wanita yaitu Mark. Namun di sisi lain, Leven mulai memasuki gedung dan membunuh para penjaga dengan senapan terkuatnya. Saat semuanya diacak-acak oleh Leven, Carlo dan para pasukannya pun datang. Carlo lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang bersamaan. Walaupun pasukan musuh sangat banyak, dengan kekalahan Leven, mereka bukanlah tandingannya sama sekali. Leven juga bertemu dengan Doggy yang juga mati di tangannya. Lalu tak lama datang Carlo dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit.
Setelah itu, Leven menemukan di mana posisi Jenny. Ia langsung membunuh Mark dan mengajar Viper. Jenny pun tak tinggal diam. Ia juga melawan Caroline karena ternyata Jenny memiliki basic bela diri tapak suci. Sementara di luar gedung, datang Simon bersama kedua anak buahnya. Tak lama datang polisi korup yang selalu bertingkah goblok. Namun entah kenapa, kedua manusia idiot ini justru menembaki polisi itu. Mereka kemudian bertemu dengan Leven dan menembak secara berbabi buta. Dan ternyata inilah keistimewaan senapan itu, yaitu mampu menembak menggunakan Bluetooth. Di sisi lain, Simon melihat Leven dan Jenny selamat. Ia kemudian menelepon Yuri untuk meminta bantuan. Namun Yuri justru menolak karena masalah ini tak ada hubungannya dengan organisasi mereka. Setelah semuanya selesai, Leven membawa Jenny pulang ke rumahnya dan momen haru pun terjadi. Setelah itu, ia pun pulang ke rumah Gani untuk menemui anaknya dan menunjukkan bahwa ia masih selamat. Dan film pun selesai. Saya suka banget ya di scene yang ini nih. Kayak benar-benar menyentuh banget gitu ya. Yaudah, jangan lupa subscribe.